Krepet, desa wisata yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau awal mulanya dulu sebenarnya basic kita tuh tidak di batik dulu, tapi kita di cat sungging. Dulu sekitar tahun 80-an itu memang berkembangnya cat sungging dulu. Jadi pewarnaan dengan menggunakan cat tembok. Setelah itu mencoba inovasi dengan teknik batik. Ternyata setelah dilakukan dengan teknik batik, di pasar itu malah lebih laku. Kayu diukir dulu, baru kemudian dibatik. Jadi kalau batik kayu ini memang perpaduan antara ukir dan batik. Sebenarnya diukir pun sudah bagus, tapi lebih bagus lagi, lebih tinggi nilai jualnya itu kalau ditambahi dengan ornamen batik. Jadi ini yang kita gunakan ini malah tadi yang kita sampaikan, kita awalnya memang ini cat. Jadi ini bukan batik, ini cat. Jadi ada bedanya antara ini yang batik, ini yang cat. Nah, motifnya berbeda. Jadi dulu Krepet itu kita yang pakai yang cat ini, kemudian kita berkembang kemudian ditambah dengan batik. Nah itu. Jadi kayu yang bisa digunakan kalau cat itu semua kayu bisa digunakan. Yang warnanya hitam, putih, kuning itu bisa digunakan. Tapi kalau batik itu yang bisa digunakan itu yang pertama tidak berminyak. Kayak pinus itu kan mengeluarkan getah atau mengeluarkan minyak itu tidak bisa dibatik. Kemudian misalnya kayu-kayu yang berwarna hitam itu jelas itu nggak bisa dibatik karena diwarna nggak bisa. Yang bisa dibatik itu warnanya yang paling bagus itu warnanya putih, seratnya lembut, kemudian tidak berminyak. Nah itu kalau diwarna bisa ngejreng-ngejreng kayak gini. Nah jenis kayu yang kita gunakan ini bisa kayu jinitri, bisa kayu sengon atau albasia, bisa kayu klepu, bisa kayu pule, ya gitu jenisnya itu. Kalau cat seperti ini semua kayu bisa kita gunakan, yang cat model gini. Lama itu kalau banyak warna itu akan lebih lama. Jadi kalau cuma 2 warna itu kan cepat, tinggal dicelup aja. Kalau ini dengan teknik disolet atau dikuas. Jadi dikuas ya itu. Yang hijau-hijau yang sama. Kalau pengrajinnya hampir seluruh warga masyarakat di Krepet ini semuanya pengrajin. Jadi yang mengerjakan ya mulai dari ibu-ibu, karang taruna lah atau yang tidak sekolah itu sampai yang tua-tua itu semuanya masih terlibat di kerajinan batik kayu. Memang kalau dulu kan yang dijual itu hanya kerajinan. Dengan adanya desa wisata ini yang dijual itu tidak hanya kerajinannya, tapi seluruh potensi yang ada di Krepet memang kita jual. Dalam sebulan bisa ribuan Mbak untuk yang berkunjung. Jadi dengan banyaknya wisata yang hadir tentunya banyak uang yang masuk ke Krepet lah. Jadi secara tidak langsung itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya kan MD-nya kan batik kayunya itu. Ketika batik kayu ini berkembang otomatis sekelilingnya juga ikut berkembang kayak gitu. Makanya kita tidak mau kehilangan identitas bahwa desa wisata Krepet memang batik kayunya Indonesia. Harapan kita ke depan, karena saya juga generasi penerus ya, harapan saya memang ada yang meneruskan kembali. Dan harapan kita ke depan memang kerajinan ini akan tetap bertahan, tetap meningkat dan tetap bisa mensejahterakan masyarakat Krepet dan sekitarnya. Dan kita sudah memulai dengan anak-anak yang karang taruna, anak-anak yang masih kuliah, masih SMA itu sudah kita libatkan untuk menangani kegiatan di desa wisata Krepet. Mereka kita jadikan tim multimedia kita, tim media yang setiap kegiatan mereka ngesut, kemudian ngedit dan mereka ngupload sendiri. Jadi hasilnya bisa dilihat di
TikTok kami atau di website atau di IG kami, semuanya namanya Desa Wisata Krebet. Bisa dilihat hasilnya di situ.